Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ayyub alaihissalam, di mana di dalam Al-Quranul Karim tidak banyak disebutkan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak banyak disebutkan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Maksud kami adalah dari hadis-hadis yang sahih tidak banyak menyebutkan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam, dan selebihnya adalah hadis-hadis yang dhaif dan juga dari sumber-sumber Israiliyat, kabar-kabar dari Bani Israel, dari kitab-kitab mereka mengenai Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, Nabi Ayyub alaihissalam merupakan qudwatus sabirin al-madrubi bihi al-mathal fi sabri ala al-bala. Nabi Ayyub adalah qudwah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ya, karena Nabi Ayyub alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui bersama diuji dengan banyak sekali musibah-musibah. Musibah yang menimpa jasadnya, musibah yang menimpa keluarganya, dan musibah yang menimpa hartanya. Nah, dan itu semua dilalui oleh Nabi Ayyub alaihissalam dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, sehingga beliau disebutkan sebagai qudwatus sabirin, sebagai qudwahnya orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau diperselisihkan oleh ulama termasuk keturunannya Nabi Ibrahim ataukah bukan. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Nabi Ayyub adalah termasuk anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 83-84. Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim." Dan itulah tanda-tanda kebesaran kami Ibrahim kepada kaumnya. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami mengaruniai keturunan kepada Ibrahim yaitu Ishaq dan Yaqub. Kullan hadaina, mereka semua kami berikan petunjuk hidayah kenabian. Wa Nuhan hadaina min qabl, sebagaimana kami memberikan hidayah petunjuk kenabian kepada Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan dari keturunannya, ya, wa min dzurriyyatihi, dari keturunannya
ada nabi yang bernama Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Nah, dhamir pada kalimat wa min dzurriyyatihi dan keturunannya, ya, dhamir hu itu diperselisihkan oleh ulama kita. Kembali ke mana? Apakah dia kembali kepada Ibrahim yang disebutkan di ayat 83 atau kembali kepada Nuh yang disebutkan di ayat 84? Ya, dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa zurriyatihi dhamir hi kembali kepada Ibrahim alaihissalam, karena disebutkan secara beruntun di situ Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun, dan mereka semua ini disepakati bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ayub, ya, tentu saja juga bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, taib, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit, dengan harta yang ludes, dan dengan meninggalnya anak-anak beliau, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, ya, dengan kekayaan yang sangat melimpah, dan kebun-kebun, tanah yang sangat luas dan sangat dihormati, disegani karena kenabian dan juga karena kekayaannya, dan juga diberikan karunia dengan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang banyak. Nah, kemudian akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan ujian yang berbeda 180 derajat. Setelah diuji dengan kebaikan, ya, kebaikan di sini maksudnya adalah sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu manusia, kekayaan, anak-anak yang menyejukkan pandangan, ya, dan Nabi Ayub alaihissalam berhasil melewati ujian itu dengan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang luar biasa. Dan setelah itu Nabi Ayub alaihissalam diuji lagi dengan keburukan, dan keburukan yang kita maksud di sini adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Diuji dengan meninggalnya anak-anak beliau, semua anak-anaknya meninggal, tidak ada yang tersisa. Kemudian harta bendanya semuanya habis, ya, semuanya sirna, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan penyakit, ya, penyakit yang bertahun-tahun lamanya. Nah, dan terkait masalah penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, di situ ada banyak perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa penyakit yang menimpanya adalah penyakit kulit, ya, penyakit kusta dan lepra, penyakit yang menimpa kulit seseorang dan tidak, ya, tersisa dari kulitnya, ya, kecuali lisannya saja, dan tentu saja bagian dalamnya adalah hatinya. Nah, yang tidak ditimpa oleh penyakit. Nah, dan ini tentu saja penyebutan tentang ini disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat, ya, tentang jenis penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Itu disebutkan di dalam kisah-kisah Israiliyat yang kita la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan. Dan di dalam hadis yang sahih tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang apa jenis penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Hanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia ditimpa penyakit, ya, dia ditimpa penyakit yang berat. Nah, sehingga, ya, tidak apa-apa kita sebutkan tadi Israiliyat bahwasanya jenis penyakit yang disebutkan itu kusta, lepra, penyakit kulit yang membuat orang-orang menjauh darinya, itu adalah kabar yang bersumber dari
Israiliyat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun berapa tahun beliau mengalami sakit tersebut, juga ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kita akan sebutkan salah satu riwayat yang disahihkan oleh sebagian ahli hadis. Di dalam hadis tersebut disebutkan inna Ayyub Nabi Allahi labitha bihi bala'u 15 sanah farafadahu al-qarib wal ba'id illa rajulaini min ikhwanihi kana min akhassi ikhwanihi, bahwa Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa dengan penyakit itu selama 15 tahun. Kemudian akhirnya dengan penyakit itu dia dijauhi oleh kerabatnya, apalagi orang-orang yang memang jauh darinya, kecuali 2 orang laki-laki yang merupakan sahabat terdekat dari Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian qad kana yakduani ilaihi wa yaruhani, yang senantiasa datang menjenguknya ya setiap hari. Nah, ini hadis adalah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Disebutkan bahwa muddah atau zaman, waktu, durasi lamanya penyakit beliau adalah selama 15 tahun. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwa 18 tahun. Yang membuat ya orang-orang yang dulunya mendekat kepada Nabi Ayyub karena kesolehannya dan karena hartanya, akhirnya semuanya menjauh. Nah, sebagaimana ya, tabiat kebanyakan manusia, mendekat kepada orang-orang yang diberikan kekayaan, namun ketika dia diuji dengan hilangnya kekayaan tersebut, maka orang-orang dekatnya akan mulai meninggalkannya satu persatu. Nah, dan Nabi Ayyub alaihissalam juga demikian, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau dan orang-orang yang jauh dari beliau, kecuali 2 orang tadi dan 1 orang istrinya yang senantiasa bersabar untuk menemani, merawat dan memenuhi semua kebutuhan dari Nabi Ayyub alaihissalam yang tidak bisa berbuat banyak hal. Dan ini adalah permisalan tentang istri yang solehah, permisalan tentang istri yang solehah yang mau bersabar selama bertahun-tahun lamanya menemani suaminya yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, kebutuhan sendirinya saja harus dibantu oleh istrinya, untuk buang hajat harus ditemani oleh istrinya. Dan itu ya, istrinya Nabi Ayyub alaihissalam bersabar dengan semua ujian tersebut. Nah, tentu saja ini adalah sifat dari wanita yang luar biasa, yang dimana kalau bukan wanita yang luar biasa, bukan wanita yang soleha, ya soleha pun kalau tidak luar biasa, maka tidak akan bisa bersabar selama itu, tidak akan mampu untuk bersabar selama itu. Nah, katanya kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Nah, ya, adapun istri Nabi Ayyub alaihissalam ya tentu saja tidak seperti itu, jauh dari yang namanya seperti itu. Ya bersabar sebagaimana dulu mendapatkan nikmat harta yang banyak, dia temani suaminya diuji dengan kefakiran, kemiskinan, penyakit, dia juga ya bersabar dengan hal tersebut. Nah, meskipun tentu saja ya kesabaran itu kadang-kadang naik turun, ya sehingga dia pernah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, coba berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Nah, namun Nabi Ayyub alaihissalam merasa malu ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secepat itu. Ya karena mengatakan bahwa kita diberikan nikmat bertahun-tahun lamanya, baru diberikan ujian selama beberapa tahun, ya kita tidak bersabar dan tergesa-gesa untuk minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah
bagaimana tingginya kesabaran dari Nabi Ayyub alaihissalam, di mana boleh bagi dia, sangat boleh bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan penyakit agar disembuhkan kembali, ketika hartanya hilang agar dikembalikan lagi. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam memilih untuk bersabar dan menunda dulu berdoa. Bukan berarti dia tidak mau berdoa, tapi dia masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau baru beberapa tahun kemudian tergesa-gesa menurut dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam Al-Qur'an disebutkan kisah beliau itu di dalam Al-Anbiya ayat 83-84. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Nah, taib. Jadi pada saat sudah sampai di 15 tahun itu, dan juga istrinya senantiasa mengingatkan agar berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Akhirnya Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah. Nah, di tahun yang ke-15 dari penyakit beliau, berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak secara langsung. Dia tidak mengatakan ya Allah, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah saya. Bukan secara langsung. Karena adabnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sudah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan kamu adalah Tuhan yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara semua penyayang. Nah, ini kan kalimat yang tidak sharih, tidak secara langsung. Beda kalau kita mengatakan Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Tapi dia mengatakan ya Allah saya sudah ditimpa penyakit dan kamu adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Bahasa isyarat, bahasa isyarat. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya itu dengan firman Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Nah, taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa hambanya yang sudah lama sakit, menghilangkan penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan juga mengembalikan keluarganya, anak-anaknya. Ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan mengembalikan keluarganya, Allah menghidupkan lagi semua anak-anaknya yang sudah meninggal dunia itu. Dan ada penafsiran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka anak-anak yang baru. Nah, wa mithlahum ma'ahum, dengan jumlah yang 2 kali lipat dari jumlah yang sebelumnya. Begitu pula dengan hartanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya sebelum dia sakit itu. Nah, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai pengingat untuk orang-orang yang datang setelahnya, bahwa orang-orang yang bersabar dengan segala kondisinya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk dirinya. Nah, dan juga tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita mengambil pelajaran bahwasanya segala apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah ingin mengambilnya, maka sangat mudah sekali dan sangat cepat Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil semua yang kita miliki. Bagaimana kita lihat pada saat terjadi musibah gempa, terjadi musibah kebakaran, terjadi musibah tsunami, apa yang orang cari selama puluhan tahun lamanya dari harta, rumah yang dia bangun dengan megahnya,
dalam waktu cuman 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit, ketika terjadi gempa, yaitu kemudian semuanya hancur. Rumahnya hancur, menimpa kendaraannya, menimpa keluarganya dan harta-hartanya yang lain dan sebagainya. Ya, sangat mudah dan sangat cepat jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil kembali apa yang Allah titipkan kepada hamba tersebut. Nah, dan ketika seseorang tertimpa dengan yang seperti itu, ya, kalau dia mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, maka pasti dia akan bersabar. Di mana Nabi Ayub alaihissalam meyakini ya bahwa sebelum kita ditimpa dengan musibah seperti ini, kita sudah merasakan nikmat yang sangat banyak bertahun-tahun lamanya, kesehatan bertahun-tahun lamanya, kekayaan juga demikian, keluarga juga demikian. Ya, pada saat ditimpa dengan dikembalikan ke titik nol lagi, maka dia akan bersabar karena dia membandingkan bahwa dulu kita juga sudah pernah merasakan nikmat yang sangat banyak dalam waktu yang sangat panjang itu. Nah, tapi kalau tidak ada pikiran yang seperti itu, ya maka cenderung kita akan merasa terpukul sekali. Kita sebagian mungkin akan merasa stres, bahkan ada yang gila, ya, dengan kondisi yang berbalik 180 derajat. Ya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang kaya raya, dihormati, disegani, nah kemudian tiba-tiba dia jatuh bangkrut dalam waktu cuman 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, dia sudah tidak punya lagi rumah, tidak punya lagi kendaraan, tidak punya lagi harta yang dia banggakan. Dia kembali ke titik nolnya. Orang-orang yang dulunya hormat kepadanya, menghargainya, ia dipandang sebagai orang yang tidak ada lagi pengaruhnya, tidak ada lagi wibawanya. Ya, maka dia akan merasa sangat terpukul, sangat keadaan itu seakan-akan dunia sudah kiamat baginya. Nah, ya jangankan yang seperti itu, yang lebih ringan daripada itu kadang kita dengarkan, dan ini merupakan sesuatu yang nyata. Orang-orang yang mencaleg, membayar dengan uang yang banyak, kemudian ternyata tidak naik. Ada yang stres, ya kan? Ada yang stres, ada yang sampai dibawa ke rumah sakit dadi gara-gara stres. Apalagi kalau berutang untuk kampanye, ujung-ujungnya ternyata tidak naik. Maka itu semuanya akan membebani pikirannya, yang membuat dia stres, bahkan hampir gila. Nah, na'udzubillah min dzalik. Taib. Nabi Ayub alaihissalam tidak demikian. Langsung sebagaimana kata Rasulullah, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Nabi Ayub langsung bersabar. Ya, tidak ada istilah 1 bulan pertama mengeluh, berkeluh kesah, nanti kemudian setelah itu baru bersabar. Tidak. Di hari itu juga dia ditimpa musibah, dia bersabar dan mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Ya, pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang meraung-raung di kuburan anaknya yang meninggal dunia, menasihatinya untuk bersabar. Kemudian dia mengatakan, "Iya, bukan kamu yang merasakannya." Nah, karena dia tidak tahu bahwa yang menasihati dia ini adalah Rasulullah, sehingga dia mengatakan, "Ya, bukan kamu yang merasakan apa yang saya rasakan ini." Nah, nanti setelah itu dia diberitahu bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian dia menyesali perkataannya dan mendatangi Rasulullah minta maaf, dan kata Rasulullah bahwa innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Pada saat kita mendapatkan musibah kita langsung bersabar, itulah kesabaran yang sebenarnya, kesabaran yang sempurna, yang kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan ganjaran tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan juga harta beliau. Nah, kita sebutkan di surah berikutnya, di surah Shad ayat 41 sampai 44. 41 sampai 44. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu
binusbin wa adzab. Baik. Jadi mirip dengan ayat yang tadi. Di sini juga menunjukkan bagaimana adabnya Nabi Ayub kepada Allah yang luar biasa. Nah, dia memilih perkataan-perkataan yang paling halus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Anni massani asyaitanu binusbin wa adzab." Sungguh saya sudah ditimpa kemudaratan, bencana oleh gara-gara syaitan. Jadi dia menisbatkan keburukan itu kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tahu bahwasanya yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit dan segalanya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi min husni adabihi, ya, karena lembutnya dan baiknya adab seorang Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia, ya, menyandarkan keburukan itu kepada syaitan. Nah, masaniya syaitanu binusbin wa adzab, dan itulah yang menimpa Nabi Ayub, yaitu penyakit dan juga kematian keluarganya dan kehilangan harta bendanya. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, urqud birijlik hadza muqtasalun baridun wa syarab. Tayyib. Ini setelah doanya Nabi Ayub alaihissalam, Allah memerintahkan kepadanya untuk menghentakkan kakinya di tanah. Kemudian setelah dihentakkan kakinya, keluar air. Ya, keluar air dari tanah tersebut, air yang dingin, air yang sejuk. Kemudian Allah memerintahkan dia untuk minum dari air itu dan untuk mandi dari air itu. Ketika dia sudah meminum airnya dan mandi dari air itu, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua penyakit yang menimpanya. Ya, semua penyakit yang menimpanya, baik penyakit dalam dan penyakit luar, Allah Subhanahu wa taala semuanya sembuhkan, semuanya angkat dengan air tersebut. Nah, dan ini juga, ya, menunjukkan kepada kita bahwa kita memang harus berusaha, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, ya, untuk agar Nabi Ayub itu menghentakkan kaki kalau Allah mau mengeluarkan air dari tanah. Cukup Allah perintahkan tanah untuk mengeluarkan air, maka keluar air. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi Ayub alaihissalam ada usaha, sebagaimana perintah Allah kepada Maryam pada saat dia mau melahirkan dan bersandar di pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menggoncangkan pohon kurma itu. Padahal tidak ada kekuatan seorang wanita yang mau melahirkan untuk menggoncang pohon kurma. Jangankan wanita yang mau melahirkan, orang kuat saja tidak bisa goncang itu kurma. Nah, jangankan kurma, pohon kelapa. Ya, pohon kelapa bisa tidak kita goncang itu pohon kelapa jatuh buahnya? Tidak bisa. Nah, apalagi kurma yang lebih kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalau ada usaha dari hambanya, setelah digoyangkan, ya sekedarnya saja dipegang-pegang, ada usaha, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kurma-kurma itu berjatuhan kepadanya. Sebagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam, tidak perlu baginya sebenarnya untuk menghentakkan kaki kalau Allah ingin mengeluarkan air dari tanah. Tapi karena Allah mau kalau Nabi Ayub itu ada usaha, maka Allah perintahkan kepadanya untuk menghentakkan kakinya. Kemudian keluarlah air yang dingin, yang sejuk, yang akan menjadi sebab kesembuhan dari penyakit Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub kembali, ya, seperti semula, tidak ada bekasnya sama sekali, ya, tidak ada bekas penyakit pada dirinya sama sekali, kembali seperti semula, ya, seperti kalau tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, dan itu seketika, ya, bukan tunggu dulu sebagaimana kita minum obat, ya, ada prosesnya penyembuhan sehari, 2 hari, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi pengobatan Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, kun fayakun. Kemudian wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Nah, jadi ayat 42 itu kembali kesehatannya, sakit menjadi sehat. Ayat 43 ini kembali keluarganya, ya, di mana sebelumnya meninggal anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan anak-anak lagi. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menggantikan musibahnya dengan nikmat yang baru. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, kalau ini ayat, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan bahwa Allah juga mengembalikan hartanya. Jadi kesehatannya kembali, keluarganya kembali, hartanya juga kembali, bahkan lebih banyak. Rasulullah bersabda, "Baina Ayyub yaktasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin faja'ala yahthi fi thawbihi fanadahu rabbahu ya Ayyub alam akun ugnika amma tara qala bala ya Rabb walakin la ginan li an barakatik." Jadi Rasulullah bersabda, ketika Ayyub alaihissalam sedang mandi dengan telanjang, Rasulullah menyebutkan itu, mandi dengan tanpa baju, kemudian berjatuhan dari atasnya emas yang berbentuk belalang. Nah, emas yang berbentuk belalang dalam jumlah yang banyak, berjatuhan dalam jumlah yang banyak. Kemudian Nabi Ayyub pun yang mengambilnya dan memasukkannya ke dalam bajunya, dibungkus dengan bajunya. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wahai Ayyub, bukankah saya telah memberikan kepadamu kekayaan sebelumnya?" Kemudian dia mengatakan, "Tentu saja wahai Tuhanku. Walakin la ginan li an barakatik." Akan tetapi saya tidak pernah merasa tidak butuh dengan rahmatmu. Karena rahmatmu ini sudah turun, maka saya ambil ya rahmat ini. Bukan karena saya tamak terhadap dunia, tapi karena ini rahmatmu yang turun kepadaku, maka saya ambil semuanya. Nah, jadi kembali kekayaannya Nabi Ayyub alaihissalam dengan emas-emas yang sangat banyak itu. Nah, berlipat-lipat ganda daripada kekayaan yang dulu pernah dia rasakan sebelum dia sakit. Dia sabar bertahun-tahun lamanya, Allah mengembalikan semua apa yang pernah dia miliki sebelum dia sakit. Nah, jadi kembali kekayaannya, orang-orang juga ya mulai kembali kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diceritakan tentang bagaimana kembalinya seluruh apa yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya kita sebutkan yang terakhir, wa khudh biyadika dikthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Tayyib. Jadi Nabi Ayyub pernah bersumpah, pernah bernazar bahwa dia akan memukul, mencambuk istrinya dengan 100 kali kalau dia sehat nanti. Ya, karena keteledoran dari istrinya pada saat Nabi Ayyub sakit, ya, sehingga Nabi Ayyub marah dengan itu dan berjanji akan mencambuknya dengan 100 kali cambukan kalau dia sehat. Seorang manusia, Nabi juga manusia. Ya, ada kadang-kadang sifat kemanusiaan itu dan tidak menyalahi syariat yang muncul. Nah, dan ketika dia sehat, dia tentu saja ya tidak mampu untuk mencambuk istrinya setelah pengorbanan, perjuangan, kesabaran istrinya selama ini. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Ambillah 100 tangkai rumput, kemudian pukulkan istrimu dengannya supaya kamu tidak melanggar sumpahmu." Ya, karena sumpah wajib untuk dipenuhi. Ya, maka diambil 100 rumput, ya, kemudian dia pukulkan istrinya sekali, dan itu sudah mencukupi sumpahnya dan tidak perlu lagi untuk membayar kafarah ya terhadap pelanggaran sumpah yang dia sebutkan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di terakhir tadi disebutkan bahwa apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dialah hamba yang sering kembali. Nah, luar biasa. Allah tutup dengan gelar yang luar biasa kepada Nabi Ayyub. Tapi tahukah kita bahwasanya ternyata gelar yang sama persis, ni'mal abdu innahu awwab, diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman ujiannya tidak seperti ini. Ujiannya berbalik. Ujiannya adalah kerajaan, kekuasaan, memerintahkan jin,
memerintahkan hewan-hewan, berkomunikasi dengan hewan-hewan, angin dijadikan sebagai kendaraan dan sebagainya. Nikmat yang luar biasa. Tapi Allah memuji Nabi Sulaiman dengan pujian yang sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku, dia adalah hamba yang suka kembali. Yang menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, derajatnya hamba yang sabir, yang bersabar dengan musibah, dengan derajatnya syakir, hamba yang diberikan nikmat dan bersyukur, itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap kita kalau dapat nikmat dan kita bersyukur itu tidak dapat pahala. Itu pahalanya besar. Bahkan setara dengan pahalanya kesabarannya orang-orang yang bersabar. Ya, tinggal nanti dilihat siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, sekira ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wallahu alam, kami belum dapati berapa istrinya Nabi Ayub sebenarnya. Yang kami baca ini di dalam buku ini dan di dalam literatur tadi yang kami sempat baca, kami tidak dapati bahwa ada istrinya yang lain selain daripada ini. Artinya bisa jadi ada, cuman kami yang belum baca. Wallahu alam. Nah, taib. Pertama, kami sebutkan bahwa hadis yang menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ayub itu 2-3 saja yang sahih. Ya, 2-3 saja yang sahih. Selebihnya itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Adapun yang disebutkan tadi itu masyhur, kita sering dengarkan itu. Cuman kami belum sempat cari tadi. Insyaallah ini tugas bagi kami. 2 pekan depan kami akan sebutkan kesahihan daripada kedua riwayat ini, tentang istri beliau yang meninggalkannya dan tentang perkataan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang keduanya masyhur, sangat terkenal, sangat sering kita dengarkan. Tapi ya karena sedikitnya jumlah hadis yang sahih yang berbicara tentang kisah Nabi Ayub, maka perlu untuk kita teliti kembali. Baik. Sekira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.